Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Agi, podcast yang hostnya selalu berganti. Di episode kali ini bersama saya Farhan Adiasa dari Politeknik Astra. Dan di episode kali ini sudah hadir bersama saya teman-teman pengurus dari Desa Tanon gitu, KBA Tanon. Dan juga peraih penghargaan Satu Indonesia Awards tahun 2015. Ada Mas Trisno di sini. Assalamualaikum Mas Trisno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farhan. Boleh diceritakan Mas Trisno lagi ada kesibukan apa? Ya, aktivitas hari-hari sih kesibukannya mengelola laboratorium sosial Desa Menari gitu ya. Sama beberapa pelatihan lah, kadang-kala diminta untuk mengisi pelatihan dan sebagainya. Sama sekarang saya punya kesibukan lain juga di sekolah kehidupan itu, Mas Farhan. Dari Semarang gitu ya Mas? Ya, Letaknya di kaki Gunung Tolomoyo, betul Mas? ya betul di Gunung Telomoyo. Dan sekarang dijuluki Desa Menari. Itu ceritanya gimana Mas? Jadi awal mulanya ceritanya kami ini kan bergiat di pemberdayaan sejak tahun 2007. Kemudian di 2009 itu saya mulai menginisiasi konsep laboratorium sosial, Mas Farhan. Jadi konsep laboratorium sosial yang bergerak di ranah konservasi 3 hal, yaitu profesi asli masyarakat, dolanan tradisional, dan kesenian lokal, begitu ya. Nah itu awal mula kegiatan kami begitu. Terus kegiatan itu kita kenalkan ke sekolah-sekolah atau komunitas saat itu. Jadi sekolah-sekolah dan komunitas yang ada di sekitar kita bermitra dengan teman-teman mahasiswa dan sebagainya. Ternyata kegiatan yang kita tawarkan itu menjadi media pembelajaran yang berbeda. Tahun 2009 kami mengemasnya dengan istilah pendekatannya konsepnya outbound desa, yaitu outbound di tengah desa dengan aktivitas dan kegiatan ala desa dan pemandu orang desa begitu. Sampai akhirnya karena 2009 saya juga mendapat apresiasi sebagai pemuda pelopor Jawa Tengah ya saat itu. Terus 2012 saya diundang menjadi salah satu panelis di Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata di Kabupaten Semarang. Saya ditanya, saya menceritakan kegiatan saya, ternyata itu masuk di kategori kegiatan desa wisata karena di Kabupaten Semarang saat itu sedang mulai bergeliat untuk ditumbuhkannya desa-desa wisata. Nah, jadilah mulai Februari 2012 itu yang awalnya hanya kita inisiasi menjadi laboratorium sosial, jadilah dengan pendekatan desa wisata. Nah, tetapi nama Tanon, nah orang-orang mulai kita kenalkan, mulai banyak tamu yang datang. Cuma akan di daerah Jawa Tengah itu ada Tanon itu tidak hanya di tempat kami, Mas. Kami kan Dusun Tanon, Desa Ngerawan, ikutnya Kecamatan Ketasan, Kabupaten Semarang. Salah satu desa IDT, IMRES, desa tertinggal, sehingga tidak begitu dikenal lah atau masih kategori desa tertinggal. Sedangkan di Kabupaten Sragen, di Jawa Tengah juga ada Kecamatan Tanon yang kecamatan itu tumbuh progresif. Nah, ternyata orang-orang yang mau datang ke Tanon tempat saya ini sering nyasarnya justru dikiranya Malah ke di Kecamatan Tanon Kecamatan itu ya? Tanon di Kabupaten Sragen, sehingga di tahun 2012 akhir itu kami berpikir bagaimana agar orang-orang itu bisa langsung nyasar atau menuju ke tempat kami. Akhirnya kami tidak tahu kalau istilahnya sekarang itu ilmu branding ya, tapi saat itu saya hanya berpikir bagaimana biar orang itu mudah mencari. Maka kita kenalkan dengan istilah desa menari. Nah, desa menari itu dari 2 hal, Mas Farhan. Secara sempit, menari itu ya tarian, karena masyarakat di lereng Telomoyo ini, di berbagai desa di lereng Telomoyo ini, pelestari kesenian tari rakyat, termasuk di tempat kami. Tetapi sebenarnya menari secara luas itu akronim dari menebar harmoni, merajut inspirasi, menuai memori. Nah, itulah konsep itu yang akhirnya jadi branding desa wisata menari itu dengan kegiatannya salah satunya yang kita angkat tetap di konsep laboratorium sosialnya yang kita gagas sejak 2009, hanya ada penambahan di kegiatan kesenian tari, Mas. Dari tadi banyak cerita mengenai laboratorium sosial gitu Mas. Ya. Laboratorium sosial itu apa gitu? Jadi saya berpikirnya begini, kalau di kampus kan ada laboratorium rata-rata kan eksak ya, laboratorium kimia, laboratorium apa. Cuma kan laboratorium yang
ranahnya laboratorium sosial itu kan jarang yang ada itu. Nah, kami menjembatani bagaimana orang-orang yang mau belajar, mau bergerak di ranah pemberdayaan, sebenarnya bukan menjembatani secara luar dulu, tapi kami ingin membuat seperti sebuah laboratorium desa kami, aspek sosial masyarakat ini kita jadikan laboratorium pembelajaran, sehingga akhirnya dari hal-hal yang ada di tempat kami selayaknya sebuah laboratorium, ya kita lakukan riset, kemudian rekayasa sosial, dan akhirnya bagaimana pertumbuhan-pertumbuhan masyarakat itu berbasis dari kearifan lokal yang ada. Nah, harapannya kami dengan kami membuat laboratorium sosial itu, masyarakat itu bisa bertumbuh dari hal sejarah yang ada di desa, kemudian bisa menjadi media pembelajaran bagi masyarakat-masyarakat di sekitar desa kami, termasuk pemerintah-pemerintah lokal, syukur-syukur dari kalangan akademisi. Ternyata alhamdulillah setelah beriringnya waktu, kegiatan kami berjalan ini, ternyata konsep kami laboratorium sosial itu akhirnya ya betul-betul menjadi dikenal sebagai sebuah konsep laboratorium yang sering menjadi sarana diskusi, sarana belajar, dan riset dari perguruan tinggi maupun dari berbagai komunitas desa, baik itu pemerintah desa maupun komunitas-komunitas sosial yang ada di masyarakat itu untuk belajar ke tempat kami bagaimana menumbuh kembangkan masyarakat berbasis kearifan lokal. Tapi pada awalnya kenapa inisiatif ini muncul gitu Mas dari desa yang tadi Mas Trisno bilang tertinggal gitu? Kenapa bisa muncul inisiatif untuk membagikan atau menjual budaya gitu Mas supaya bisa membuat desa ini lebih menarik gitu. Dan sekarang sudah bisa bertransformasi gitu. Sebenarnya lebih ke begini ya Mas ya. Karena tempat kami itu kan dulu desa IDT Mas. Desa IDT itu ada namanya desa Impres Desa Tertinggal. Itu klasifikasi desa yang ada di zaman Orde Baru saat itu, zaman Presiden Soeharto. Kami dikategorikan sebagai desa IDT. Berarti desa IDT itu ya betul-betul yang desa memang masih tertinggal. Jadi bukan berkembang tapi tertinggal. Dan betul-betul dari sarana infrastruktur, pendidikan, dan sarana sosial itu tempat kami memang saat itu ya tertinggal. Bahkan di usia saya yang muda ya, saya kan sekarang usia 43 jalan ke 44. Nah, itu saat itu berarti kan masih kategori sebenarnya muda ya, enggak belum usia parubaya. Tapi saya menjadi orang di kampung saya yang menempuh pendidikan tinggi pertama itu saya yang menyelesaikan pendidikan sampai sarjana itu ya. Artinya bisa dibayangkan tempat kami tertinggal dan akhirnya image desa kami, image Tanon itu di masyarakat sekitar itu juga kurang positif karena dianggap desa yang miskin, kurang berpendidikan dan tidak sehat. Nah itu dalam hati saya Mas, ada semacam dendam tapi positif ya. Saya tidak mau desa saya itu dicap seperti itu terus-menerus. Maka saya berpikir saat itu ya harus ada langkah perubahan. Maka 2005 saya selesai kuliah, 2006 saya memutuskan balik ke kampung halaman. Saya mempelajari tipologi sosial, 2007 saya mulai memasuki ranah pemberdayaan. Nah 2009 itulah saya mulai ketemu pola yaitu yang namanya konsep laboratorium sosial. Saya saat itu terinspirasi dari bunga Mas, sebenarnya bunga yang mekar. Ternyata bunga mekar itu dari satu titik tumbuh, mekar, berkembang, dan akhirnya membawa harum bagi sekitar. Nah, artinya kita berharap Tanon ini selayaknya bunga tadi dari tempat yang kecil bisa tumbuh hal-hal yang berbasis kearifan lokal, kemudian bisa dipelajari dan bisa dikenal lingkungan sekitar di desa-desa sekitar, syukur-syukur di wilayah lebih luas untuk orang pertama bisa belajar merasakan harmoni sebagaimana branding kami Desa Menari tadi. Harmoni itu kan keselarasan. Jadi kami ingin masyarakat di tempat kami itu merasakan harmoni, orang-orang yang datang ke tempat kami juga merasakan harmoni atau keselarasan. Pertama, belajar selaras dengan dirinya sendiri, selaras dengan lingkungan sekitar, selaras dengan alam semesta, dan endingnya selaras dengan Tuhan. Ini konsep kami Mas. Sebenarnya ya awalnya bermula dari greget di dalam hati kami, masa desa kami dalam tanda kutip hanya sebagai bahan ejekan sih. Nah itu awal mulanya sebenarnya itu ada kalau saya istilahkan ya dendam positif untuk kemudian bagaimana desa kami harus berubah. Jadi ada semacam energi yang mendorong saya secara pribadi untuk agar desa kita ini ya tumbuh dan berkembang itu Mas. Semisal Mas dari
dari teman-teman pendengar nih ada yang tertarik untuk Mhm, mengunjungi KBA Tanon gitu Mas. Mereka bisa mhm. ekspektasi apa Mas? Begitu ada di KBA Tanon gitu, Oke, experience-nya gitu Mas. ya KBA Tanon itu kan alhamdulillah memang kekuatannya di kekuatan salah satunya adalah desa wisata ya memang. Salah satu Iya. pendekatannya adalah paket wisata. Kami memiliki 12 paket kegiatan Mas yang kami tawarkan. Ada yang Mhm. dari pertama itu paket pembelajaran dolanan desa, yang kedua adalah paket wisata pembelajaran, kemudian ketiga paket dolanan desa, plus yang keempat adalah paket homestay, satu malam dengan edukasi, kemudian paket live in, kemudian paket homestay sekaligus nanti naik ke puncak Telemoyo karena kami di lereng Telemoyo ya. Iya. Kemudian ada paket jeda hidup. Jadi paket jeda hidup itu sebenarnya lebih ke konsep pelatihan, pengembangan personal yang itu bisa dilakukan untuk anak-anak sekolah, berarti segmennya berbeda, dan korporasi dan masyarakat orang-orang yang memang pengen melakukan proses transformasi diri. Jadi sebenarnya awalnya kenapa kami susun konsep laboratoriumnya, kami ingin membuat Tanon itu sebagai media pembelajaran. Ternyata paket jeda hidup ini yang kami tawarkan adalah proses training pengembangan personal yang berpusat di desa atau bertempat di desa. Dan ada sekarang kami berkembang menjadi paket studi banding tentang pemberdayaan dan sebagainya. Kemudian ada workshop Workshop desa dan tentunya ada sajian kesenian rakyat. Artinya hal-hal yang kita sajikan di Tanon ini ya tidak ada objek yang kita bangun sama sekali, Mas. Jadi tidak ada destinasi di Tanon ini karena seluruh aktivitasnya melekat pada masyarakat. Misalkan orang-orang yang datang itu pengen merasakan belajar sinau urip desa atau belajar menjadi orang desa. Maka Ya. mereka akan belajar profesi masyarakat. Ya bertani, beternak, nanti pemandunya ya masyarakat langsung. Kemudian ketika Hmm. pengen dolanan tradisional ya nanti pemandunya juga masyarakat di lahan-lahan penduduk, di halaman-halaman rumah penduduk. Jadi kami tidak ada wahana secara khusus begitu ya. Iya. Itu yang kami sajikan. Jadi semuanya itu terintegrasi dengan potensi lokal yang ada, terus dengan masyarakat, termasuk ketika menginap pun ya di rumah-rumah penduduk itu, Mas. Oh gitu Mas. Jadi memang Mm-mm. experience-nya atau pengalaman yang ditawarkan bagaimana kehidupan di desa begitu ya Mas. Betul, kehidupan di desa, kemudian kita akan mengajak diskusi. Jadi tidak hanya biasanya kalau maaf-maaf di tempat lain kan ya sudah kami berkegiatan di desa hanya menikmati experience suasana desa. Tetapi kami Hmm. akan senantiasa mengajak diskusi di sesi malamnya itu untuk mengambil makna. Jadi makna apa yang bisa dipelajari ketika kita kegiatan hari ini, kemudian proses evaluasi untuk internal kita apa, proses evaluasi internal untuk teman-teman yang berkunjung apa, kemudian spirit apa yang bisa dibawa dari Tanon ini untuk dalam kehidupan yang dijalani keseharian ke depan. Jadi memang kami kemasnya itu dalam tanda kutip sebenarnya semi konsep pelatihan. Makanya di Tanon ini walaupun kami sudah punya paket-paket tadi acuan, kami seakan senantiasa bertanya kepada calon-calon pengunjung kita yang sudah menghubungi teaching point-nya atau titik pembelajarannya apa. Atau Iya. need analisisnya apa. Misalkan korporasi, berarti mereka need analisisnya fokusnya di apa. Sehingga sama-sama dolanan tradisional, tapi kami akan melakukan pembahasan yang berbeda. Itu yang kita lakukan biasanya seperti itu, Mas. Oh, dan sekarang sudah dinobatkan begitu Mas sebagai KBA Ya, gitu ya Mas, atau Kampung ya. Berseri Astra. Itu ceritanya bagaimana Mas? Ya, ini bermula dari tahun 2015 kan saya mendapatkan apresiasi satu Indonesia Award itu ya, dari Astra, mendapatkan apresiasi satu Indonesia Award di bidang lingkungan tahun 2015 itu yang mengangkat Iya. desa wisata itu. Kemudian 2015 akhir ceritanya itu saya dikunjungi dari manajemen Astra, dari Korkom ya, Corporate Communication itu sama ESR saat itu Pak Julian sama Pak Riza dengan timnya itu datang ke kita, pengen melihat secara langsung kegiatan kita itu seperti apa. Ternyata setelah itu hasil obrolan kita saat itu dengan Pak Jul, dengan Pak Reza itu, oh ini tanam bisa ini dikembangkan menjadi KBA. Ternyata saat itu juga lagi ada plotting juga
bagaimana para penerima Satu Indonesia Award ini juga memiliki kontribusi yang bertambah untuk pengembangan lingkungan daerahnya. Akhirnya coba dibuat pilot project untuk penerima Satu Indonesia Award ini mengelola kampung bersih Astra. Ya alhamdulillah saya penerima Satu Indonesia Award yang pertama yang mengelola KBA sebagai pilot projectnya. Akhirnya 2016 itu di bulan November kita di launching menjadi kampung berseri Astra ke 27 secara nasional saat itu dan pertama di Jawa Tengah. Jadi kami jadi KBA sejak November 2016 Mas. 2016 ya. Iya, ya. Mungkin buat teman-teman pendengar gitu Mas yang masih belum mengerti mengenai KBA itu apa, mungkin boleh Ya. bantu dijelaskan. Ya, KBA itu Kampung Bersih Astra yang diinisiasi oleh divisi ESR Astra ya, divisi ESR-nya Astra, di mana Astra punya kontribusi untuk pengembangan masyarakat. Kan ada KBA, ada desa. Jadi ada Kampung Bersih Astra, ada Desa Sejahtera Astra. Kalau Desa Sejahtera Astra itu berfokus pada satu pilar, sedangkan kalau KBA, Kampung Bersih Astra itu konsep pendampingan Astra yang berfokus pada 4 pilar. Sekarang ada beberapa KBA yang jadi 5 pilar. Jadi di pilar pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan lingkungan. Jadi itu seperti istilahnya kayak konsep bedah kampung di 4 aspek itulah. Itu yang saya rasakan di tempat kami dulu ketika tahun 2012 sampai 2015 sebelum jadi KBA ya kami hanya fokus di satu kegiatan melayani kegiatan wisata dan sebagainya. Tapi setelah bergerak jadi KBA, kami harus bergerak di 4 pilar tadi, walaupun secara spesifikasi khususnya fokusnya di wisata, tapi kami mengintegrasikan dengan 4 pilar yang lain. Contoh di pilar kesehatan, sebelum kami jadi KBA, kami itu tidak ada kader-kader kesehatan, Mas. Sekarang kami punya kader kesehatan. Kemudian secara rutin di tempat kami itu setiap bulan ada 3 kali monitoring kesehatan kepada masyarakat. Itu di visi pilar kesehatan. Di samping dengan program-program kesehatan yang lain, misalkan integrasi bagaimana implementasi BHBS di masing-masing rumah tangga yang sering ketempatan tamu. Ini kan masuk di pilar kesehatan. Dan pilar lingkungan adalah penataan bagaimana kawasan kami yang menjadi pengembangannya adalah desa wisata ini tertata menjadi lebih integrasi, lebih menarik, lebih baik. Contoh sebelumnya kan tidak semua masyarakat ini memiliki toilet di rumah, Mas. Nah kami dengan program KBA ini dan dari hasil kunjungan-kunjungan di kasnya Desa Menari ini kita memberikan support kepada masyarakat-masyarakat yang belum memiliki toilet untuk bagaimana dibantu membuat toilet dan sebagainya. Dan ada beberapa rumah yang kita bantu untuk perapian kamar mandinya, termasuk di pilar lingkungan itu ya bagaimana pemberian tempat-tempat sampah di masing-masing homestay dan sebagainya. Ini masuk di pilar lingkungan. Kemudian kewirausahaannya ya tentunya karena kami wisata ya lebih fokus di kegiatan desa wisata sama turunannya sekarang yang di samping pengelolaan desa wisata di KBA Tanon kami juga memelihara kambing yang kita istilahnya bagi hasilkan kepada masyarakat-masyarakat. Itu masuk di pilar kewirausahaan. Kemudian di pendidikan, sebelum ada KBA Tanon kami belum ada pola pendidikan yang terintegratif di kami ya. Nah, akhirnya kami menginisiasi saat itu ada perpustakaan. Alhamdulillah sekarang perpustakaannya itu yang dulu di rumah saya sekarang sudah ada tempat khusus dan itu ternyata menjadi ruang belajarnya teman-teman Karang Taruna di tingkat desa ya. Itu perpustakaan, kemudian kita sering mengadakan edukasi non formal kepada masyarakat. Itu artinya dengan ketika kita menjadi KBA itu banyak hal yang bisa kita integrasikan dan disupport oleh Astra untuk pengembangan maintenance SDM dan tentunya di aspek yang lainnya. Ini yang justru kami rasakan manfaatnya luar biasa itu karena kami secara tidak langsung dalam tanda kutip ini dipaksa untuk melakukan penataan internal ya dari aspek pengembangan masyarakatnya, kemudian dari pelaporannya dan tentunya dari tolak ukur apa yang akan kita capai. Kalau dulu kan ya berjalan begitu saja.
Ternyata setelah didampingi jadi KBA ya ada ada pengembangan-pengembangan yang bersifat organisatoris, kemudian manajerial yang Ya, ternyata itu penting bagi kami dan ternyata itu menjadi kekuatan juga ketika ada komunitas desa maupun masyarakat itu yang studi banding di tempat kami karena oke. alhamdulillah penataan administrasi di pengembangan desa wisatanya jadi lebih tertata ya sekarang kami. Jadi seakan setelah KBA ini Mm-mm. Desa Tano nih transformasi kedua begitu ya Mas, yang tadinya Betul, betul. desa berbudaya menjadi desa berbudaya dan juga berkelanjutan begitu ya, karena Betul, pilarnya betul. nambah tadi. Em, Betul. saya tertarik membahas ke salah satu pilar gitu Mas, Mm-mm. kewirausahaan. Ini perkembangannya Mm-mm. bagaimana Mas? Apakah memunculkan UMKM baru atau tadi seperti yang Mas Tris cerita gitu? Kalau UMKM-nya sebenarnya gini, karena saya mencoba beberapa kali ya, dulu sebagai ketua KBA kan saya mencoba menginisiasi untuk masyarakat ini bagaimana berwirausaha dan sebagainya. Akhirnya dulu pernah ada yang usaha tahu, ada yang usaha pengen pendampingan produk makanan dan sebagainya. Tapi ternyata tidak sepenuhnya jalan karena setelah saya pelajari itu tidak sesuai karakter lokal mereka. Karena karakter lokal Hmm, masyarakat kami itu adalah petani dan peternak. Nah ini yang bisa sustain sampai saat ini justru di peternakannya. Jadi kami akhirnya ya sudah peternakan kambing itu sekarang sudah ada beberapa warga yang memelihara kambingnya punya KBA. Itu yang dulu hanya dua, sekarang kambingnya KBA itu sudah terjumlah ada sekitar 14. Itu yang dulu oke. yang awalnya kita luncurkan program itu kan di 2000 pas pandemi itu Mas. Pas pandemi itu 2019 ya, 2019 eh, 2020 gitu. 2020 kita luncurkan dari 2 ekor kambing sekarang sudah jadi sekitar 14 kambing Kang itu yang punya KBA. Hmm, Itu ternyata lebih lebih bisa jalan karena sesuai dengan karakter lokal. Kemudian oke. kewirausahaan yang kita up ya di paket wisatanya. Jadi di kegiatan-kegiatan desa wisata ini menjadi salah satu pilar kewirausahaan yang mengintegrasikan potensi lokal karena ketika dengan pendekatan paket wisata ini, masyarakat sebagai peternak mereka juga dapat income tambahan. Dan masyarakat sebagai petani mereka dapat income tambahan. Terus akhirnya kita bisa membangun dapur umum juga, di mana ibu-ibu, jadi ada kayak semi turunan kami sekarang punya usaha catering kan. Walaupun lebih banyak itu Hmm, melayani paket-paket wisata di tempat kami, tetapi juga beberapa kali ibu-ibu yang ngelola catering ini menerima pesanan dari pihak luar. Ini mencoba memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal yang ada di tempat kami, Mas. Tapi secara umum lebih ke bagaimana mereka semua itu terintegrasi dalam pilar kewirausahaan yang berbasis wisata. hmm, Di wisata yang lain, kewirausahaan yang lain kami juga setiap ada kunjungan itu kan kami ada konsep pasar tiban atau pasar rakyat, Mas. Di warga-warga itu kami persilahkan untuk jualan. eh, ada yang jualan sayur, ada yang jualan buah-buahan, ada yang produk-produk yang mereka kadang bermitra dengan desa tetangga dan sebagainya. Pada prinsipnya kami membuka keran bahwa ketika desa ini bertumbuh, ya masyarakat di samping sebagai petani, peternak, ibu-ibunya juga bisa menambah pendapatan dengan berjualan ketika ada tamu-tamu kunjungan. lalu untuk manfaat yang dirasakan oleh masyarakatnya sendiri gitu ya Mas, selama Mhm. transformasi ini gitu. Ya, setelah kami jadi KBA tentunya banyak hal yang kita rasakan manfaatnya ya. Eh, dari aspek lingkungan, penataan lingkungan jelas misalkan rumah-rumah yang sebelumnya tidak semuanya memiliki toilet ternyata sekarang sudah alhamdulillah tahun ini sudah 100% punya toilet masyarakatnya. Kemudian ketika ada homestay dulu kan masih masih apa ya selimut, spray ini masih ala kadarnya yang mereka miliki. Akhirnya kita masukkan di pilar lingkungan kita dan perusahaan itu, akhirnya kita bagi spray yang itu sama, selimut juga sama, ada brandingnya KBA dan sebagainya. Itu masyarakat merasakan manfaatnya malah menjadi lebih pede ketika ada tamu, karena apa? Hmm, Ada sarana khusus yang diberikan dan tentunya ke depan ini terus kami tingkatkan gitu ya, kami tingkatkan. Kemudian di pilar kesehatan masyarakat yang dulu itu enggan untuk melakukan monitoring kesehatan,
karena pendekatan secara intensif dari kader-kader kesehatan kami sekarang merasa butuh dengan monitoring kesehatan ini, sehingga antusiasme masyarakat untuk sebulan 3 kali, karena kami sistemnya kan jemput bola Mas, jemput bola kader-kader kami Oke. di tiap pertemuan warga itu, alhamdulillah mereka merasa menerima manfaat, bahkan mereka tidak perlu ke sarana kesehatan pemerintah, misalnya puskesmas dan sebagainya, kalau hanya untuk monitoring kesehatan cukup di kegiatan Posbindu yang dikelola oleh kader-kader kesehatan KPA Tanon ini. Ini dari sisi aspek kesehatan gitu ya. Dan dari aspek pendidikan jelas karena kami juga penerima beasiswa dari YA ini ya, alhamdulillah dengan beasiswa Lestari ini banyak anak-anak di tempat kami itu yang bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Jadi kalau dulu itu saya yang kuliah itu baru hanya saya, di bawah saya ternyata sekarang sudah mulai banyak, ada beberapa yang Ya. kuliah juga. Ini kan dirasa rasa manfaat di masyarakatnya juga lebih lebih tinggi gitu ya. Kemudian support di kewirausahaannya ya tadi ada permodalan yang kita gulirkan, kemudian masyarakat bisa tumbuh tambahan pendapatan. Terus kami juga masyarakat mendapatkan sarana pengembangan infrastruktur dari program KPA itu kan, yang KPA program skor prioritas itu, yang dulu kami tidak punya ruang publik, sekarang di KPA Tanon kan ada pendopo sebagai ruang publik yang itu bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat maupun kegiatan personal masyarakat. Jadi ruang publik yang diberikan itu ternyata bermanfaat untuk masyarakat. Misalkan masyarakat ada yang punya hajat, nikahan dan sebagainya, sekarang tidak perlu Ya. sewa gedung, cukup memanfaatkan ruang publik yang diberikan itu. Itu banyak manfaat yang kita rasakan Mas di kegiatan KPA ini. Setelah jadi KBA gitu Mas, apakah Desa Tanon hanya semata-mata dalam tanda kutip dipaksa begitu untuk bertransformasi lagi menjadi desa berkelanjutan, atau memang Hmm. ada pelatihan atau ada pembekalan yang diberikan begitu Mas untuk bertransformasi lagi gitu, seperti tadi di pilar kewirausahaan, Iya. pendidikan, kesehatan gitu Mas. Ya kalau ya sebenarnya ada dua hal ya Mas. Kalau secara dipaksa, kami masyarakat yang murni desa ya dipaksa, tetapi dalam artian justru positif. Karena Iya. masyarakat kalau tidak dipaksa kan tidak jalan begitu. Tetapi dipaksanya Astra dengan program KBA ini kan tidak dibiarkan begitu saja. Ada pelatihan-pelatihan yang kami terima, ada pendampingan yang kami terima. Akhirnya dari AFKO juga sering turut sebagai kepanjangan tangan dari Astra sendiri. AFKO Semarang juga sering turun dan koordinasi dengan masyarakat. Ternyata ini memberikan nilai positif bagi masyarakat. Kenapa? Merasa diperhatikan, merasa ada dukungan dari pihak luar. Hanya secara bertahap, transformasinya smooth ya, bertahap kalau di Tanon masyarakatnya, karena mayoritasnya kan masyarakat petani, peternak, dan sebagian besar yang seusia bapak saya atau seadik bapak saya itu rata-rata hanya lulusan SD, bahkan ada yang tidak sekolah. Nah, tapi alhamdulillah mereka kan ketika diadakan pelatihan-pelatihan, mereka juga mau datang. Ini kan eh, tidak sepenuhnya dipaksa, tetapi disiapkan dengan support system berupa pelatihan, pendampingan yang ini sangat membantu kami, Mas. Selama transformasi ini begitu Mas, Hmm. tantangan yang dialami apa aja Mas? Kalau tantangan, saya senantiasa menyebutkan dari awal sejak dulu sampai sekarang adalah tantangan di SDM ya, karena memang masyarakat kami adalah Mhm. masyarakat pedesaan. Terus kemudian SDM masyarakat yang usia di atas saya kan secara pendidikan mereka terbatas. Kemudian yang tantangan berikutnya di SDM yang generasi saya ke bawah, terutama kemarin pasca pandemi ya. Sebelum pandemi itu apa ya, masyarakat tuh banyak bergeliatnya di kegiatan kita, tapi pas pandemi itu kan mau tidak mau karena kegiatan kita juga off ya, itu kan mereka harus mencari untuk kebutuhan penghidupan itu kan, ada yang akhirnya beberapa sudah bekerja di pabrik dan sebagainya, tetapi Ya. alhamdulillah mereka tetap masih dengan batasan-batasan waktu itu mereka masih mensupport kegiatan KBA, termasuk ketika ada kunjungan-kunjungan. Makanya kami ada shift jadwal ketika ada tamu itu, siapa saja yang bisa terlibat. Ini tantangan SDM yang terus kami alami, termasuk eh, mengubah mindset masyarakat itu ternyata tidak serta-merta bisa berhasil, Mas. Artinya kan mindset masyarakat desa itu tetap
sudut pandangnya, maaf dalam tanda kutip, mereka patronnya kan keren tuh kalau bisa tinggal di kota seperti orang kota dan sebagainya. Dan ini proses yang sampai saat ini terus terus kami lakukan, bahwa di desa itu juga keren gitu loh. Di desa itu juga bisa Iya. berkarya, bahkan nanti desa dan kota ini proses kolaborasi. Ini yang menjadi tantangan terbesar bagi kami, Mas. Kalau tantangan di yang lainnya kan infrastruktur dan sebagainya itu tidak terlalu, karena masyarakat justru merasakan manfaatnya langsung. Tetapi merubah mindset ini, merubah paradigma, kemudian sikap ini yang sampai saat ini terus harus kami lakukan. Karena ya saya merasakan sebagai pegiat perintis di kegiatan di Tanon dari 2007 ya sampai sekarang, itu ya tantangan SDM itu yang terus kami hadapi dengan berbagai level dan tingkatannya begitu. Dengan globalisasi dan juga era sekarang udah mulai Mm-mm. digital gitu Mas. Ini jadi Mm-mm. tantangan nggak Mas? Gimana Iya supaya jelas. masyarakat Mm-mm. di Desa Mm-mm. Tanon, KBA Tanon itu nggak terjebak Mm-mm. di dunia digital gitu dan tetap mau progresif berbudaya gitu. Ya, jelas itu untuk generasi, kalau yang generasi tua di kami kan tidak terlalu ya Mas, karena Iya. generasi bapak saya dan seadik bapak saya itu rata-rata tidak memiliki handphone. Jadi masyarakat kami Hmm. masih unik, yang sepuh-sepuh, misalkan yang seusia bapak saya atau seadiknya bapak saya itu rata-rata tidak memiliki handphone. Tetapi kan anak-anak Hmm. mereka memiliki handphone dan sebagainya, maka edukasi yang sering kami lakukan adalah manfaatkan sarana digital yang teman-teman gunakan ini bukan hanya sebagai sebatas kesenangan, tetapi sebagai sarana untuk belajar, untuk mempromosikan desa kita, termasuk bahkan menjadi sarana teman-teman mendulang mendulang manfaat ekonomi dari apa yang ada di desa kita. Ini yang terus terus kami lakukan, dan itu bukan perkara yang mudah, Mas. Ternyata itu yang saya sebut sebagai tantangan SDM tadi yang berbagai level. Iya. Salah satunya adalah level di generasi muda di bawah saya ini, ketika sudah ada disrupsi teknologi itu. Nah ini yang akhirnya terus kami wacanakan, kami gembar-gemborkan, dan bahkan sering kami edukasikan ke masyarakat bahwa handphonemu adalah cangkulmu. Saya sering bilang, cangkul kita saat Hmm. ini ya handphone kita. Kalau zaman bapak kita cangkul ya cangkul ke sawah. Sekarang Iya. ternyata dengan kita handphone jangan hanya menjadi penerima sebagai konsumen saja, tetapi bagaimana sebagai produsen. Akhirnya kita mulai bertransformasi juga, mengadakan pelatihan tentang digital marketing, terus bagaimana pemanfaatan media sosial itu sudah beberapa kali coba kita lakukan dan dilaksanakan di KBA Tanon ini, karena memang tantangannya berbeda, Mas. Sejak kami mengawali itu kan istilahnya kayak shock culture-nya kan kami mengalami ya baru-baru di generasi adik-adik saya jauh ya, karena itu yang mengenal media sosial dan sebagainya, eh, teknologi digital kan mereka. Nah ini yang harus mendidik mereka juga, karena problem masyarakat desa ini lebih ke konsumen, di konsumen teknologi, konsumen informasi. Nah ini sekarang yang menjadi tantangan untuk kami terus bertransformasi, bagaimana tetap mereka itu adaptif terhadap kemajuan teknologi, tapi juga tetap melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, dan mensinergikan bagaimana teknologi ini menjadi alat untuk media komunikasi dan promosi berbagai kearifan lokal yang ada di Tanon ini. Ini yang terus coba kami lakukan, Mas. Tapi ada kekhawatiran nggak Pak? Karena em, Mm-mm. pada satu saat ya mereka ini yang akan melanjutkan legasi dari KBA Tanon ini ya Mas. Ya kalau kekhawatiran dalam tanda kutip ya ada, makanya kekhawatiran itu kita siasati dengan ya sudah mau tidak mau. Karena saya kan berada di masa transisi juga ya. Saya ini usianya Oh gitu. parubaya, tapi saya juga mengalami era digital kan. Mau tidak mau kan saya harus mengawali dari saya juga Iya. belajar. Belajar untuk kemudian sebagai jembatan untuk saya bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lebih muda. Karena eh, tim kami kan juga mengalami regenerasi di tim KBA Tanon, di tim Desa Menari dan KBA Tanon ini. Ini sudah mengalami regenerasi ke level yang ketiga, Mas. Sekarang kan tim kami juga banyak anak muda. Ini kan mereka sudah adaptif terhadap teknologi lah. Justru dengan Hmm. mereka kita libatkan menjadi tim kita itulah sebagai sarana kami untuk meminimalisir kekhawatiran itu. Kemudian kami dekatkan dengan yang
mereka alami. Oh, mereka mengalami teknologi, ya sudah, teknologi digital. Kami dekatkan dengan sering mengadakan pelatihan tentang bagaimana ya tadi Iya, pemanfaatan digital media, marketing itu ya, Mas. digital marketing, pemanfaatan media. Termasuk yang terpenting bagi kami adalah terus mewariskan nilai, karena Desa Menari ini kan dibangun dari visi, dari nilai-nilai yang kami pegang. Kemudian ini setiap pertemuan pasti kami sampaikan ke masyarakat secara umum maupun ke anak-anak muda. Termasuk apa ya? Kami kan mulai melibatkan anak-anak yang mulai usia SD itu sudah terlibat dalam kegiatan kita. Contoh ketika ada kunjungan anak-anak SD itu ada beberapa yang sudah mulai kita libatkan sebagai pemandu juga. Ini kan sebenarnya Hmm, dari SD, SMP, ada SMA, ada iya, yang para pekerja itu sebuah proses yang kami lakukan untuk apa? Biar ada proses pewarisan legasi kepada mereka, iya. tetapi secara alamiah. Biar mereka itu terlibat dari awal. Ini yang kami lakukan adalah melibatkan mereka di kegiatan-kegiatan kita, biar mereka kalau bahasa Oke, Jawa itu memiliki rasa handar beni atau rasa memiliki terhadap oke. kegiatan-kegiatan yang sudah kita jalankan. Menarik sekali. Jadi siasatnya dengan melibatkan mereka gitu ya, Mas. Iya, betul betul. Em, tadi di awal banget, Mas, disebutkan bahwa kalau kalau misalnya Mas Tris berharap kalau misalnya apa yang dilakukan di Desa Tanon ini bisa mempengaruhi desa-desa sekitarnya atau lingkungan sekitarnya gitu. Ada tips gitu Mas atau langkah awal gitu Mas untuk desa-desa lain yang mau bertransformasi, mungkin desa-desa yang sekarang masih tertinggal atau mungkin yang enggak tapi mau bertransformasi menjadi desa wisata atau desa yang lebih berbudaya begitu Mas. Itu bagaimana Ya. Mas? Yang pertama adalah mereka harus mengenali potensi lokal. Jadi, alhamdulillah kan tempat kami itu sederhana. KBA Tanun tempatnya sederhana, tidak punya destinasi, tidak ada potensi alam yang menonjol, tapi kami bisa menjual dalam artian. Dan kami bisa justru mengkolaborasikan dengan desa-desa tetangga. Misalkan kayak Gunung Telomoyo itu kan masuk di desa sebelah, kemudian Gunung Gajah itu di desa sebelah, ada air terjun itu punya desa sebelah. Jadi sekarang paketnya di KBA Tanun itu kan mengintegrasikan beberapa desa. Nah, saya sering Hmm, menyampaikan kepada eh, komunitas yang datang ke tempat kami maupun pemerintah desa, yang pertama adalah eh, melakukan analisis sosial. Jadi rata-rata, Mas, para pelaku pemberdayaan di desa atau di komunitas itu tidak melakukan analisis sosial yang tepat. Jadi analisis permasalahan yang ada di desanya apa atau di komunitasnya, benar analisis potensi, benar mencari jalan keluarnya apa. Jadi rata-rata, maaf, para pegiat komunitas desa dalam tanda kutip itu rata-rata latah. Latahnya begini, oh desa A ini maju dengan begini, terus ditiru 100%. Nah, ini yang menjadi pembeda dalam tanda kutip, maaf, desa wisata kan banyak yang tumbuh juga, tapi kan tidak semua yang iya. tumbuh itu kemudian bertahan. Alhamdulillah, Tanon ini dari sejak kita deklarasikan 2012 sampai sekarang masih bisa bertahan dan bertransformasi. Artinya kan sudah lebih dari 12 tahun kan kita menjalankan kegiatan ini, ya terhenti kemarin pas pandemi saja. Ya ini alhamdulillah kan tetap bisa bertahan. Maka lakukan analisis potensi dan analisis sosial yang tepat, analisis permasalahan. Kemudian yang terpenting adalah harus ada penggerak lokal. Karena sebagus apapun potensinya, tidak ada penggerak lokal tidak jalan. Nah, penggerak lokal Hmm, itu kan belum tentu yang memegang jabatan di daerah. Maka perlu iya. dibangun kesadaran di masyarakat setempat itu, kesadaran untuk rasa memiliki terhadap daerahnya, terhadap kampungnya, terhadap desanya. Ini Hmm, yang bermula dari saya, Mas ya. Saya kenapa iya. eh, terdorong untuk itu ya, karena tadi ada tantangan desa kami, desa IDT. Maka saya tidak mau desa kami hanya menjadi bahan ejekan dalam tanda kutip. Maka mau tidak mau harus berubah. Lah, harus menemukan tantangan, artinya tantangan Hmm, yang kuat yang membuat kita harus bergerak dari kampung kita itu apa, atau dari desa kita apa. Itu yang terpenting, ada tantangan yang mendorong kita. Kemudian yang berikutnya adalah mau berkolaborasi dengan berbagai pihak. Yang berikutnya jangan hanya mengandalkan bantuan. Maka konsep yang kami bangun di Tanon
ini adalah tangan di bawah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berkarya lebih baik daripada meminta. Artinya lakukan. Dari potensi lokal yang ada ini lakukan, kemudian jangan mengharapkan bantuan. Nah, ketika ada yang membantu itu bukan karena kita meminta-minta, tetapi karena mereka lebih ke apresiasi atas apa yang kita lakukan. Dan ini kita buktikan ya di Tanon ya seperti itu. Jadi para pihak yang membantu kita termasuk Astra ini kan sebagai saya melihatnya lebih ke apresiasi atas apa yang sudah kita lakukan. Sedangkan selama ini komunitas-komunitas bahkan komunitas pemberdayaan masyarakat itu kan mengandalkan saya dapat bantuan apa dulu. Kalau kami saya balik dan itu yang sering kita sampaikan ke masyarakat. Pokoknya kita berbuat saja, berbuat untuk desa kita, mencintai desa kita, lakukan nanti suatu saat ketika kita serius mencintai tempat kita pasti ada orang yang mau mengapresiasi. Nah itulah mental tangan di atas ini harus dibangun, bukan semacam mengandalkan bantuan. Karena kenyataannya tempat-tempat komunitas masyarakat maupun desa wisata yang berbasis hanya sahabat support baik dari pemerintah maupun pihak luar, itu mereka tidak langgeng. Luar biasa tipsnya untuk teman-teman yang mendengarkan, bisa banget dicatat gitu ya. Ya. Dipraktekin gitu. Ini udah hampir di akhir nih Mas, udah injury time. Ya. Ada keinginan apa gitu Mas ke depan untuk KBA Tanon ini? Cita-citanya gimana? Ya, cita-cita itu kan berlandaskan dari visi yang kami bangun, Mas. Jadi visi yang kami bangun sejak awal itu adalah mewujudkan masyarakat religius, produktif, dan berbudaya. Jadi kami ingin masyarakat kami ini adalah masyarakat yang produktif. Artinya masyarakat yang terdidik, masyarakat yang bisa memproduktifkan berbagai potensi lokal yang ada tanpa menghilangkan kearifan lokal, maka tetap berpijak pada kebudayaan. Tetapi itu semua harus dilandasi nilai-nilai religius, nilai-nilai spiritual. Maka di KBA Tanon itu sejak awal juga aspek nilai spiritualnya itu yang terus kita jaga. Kita bangun dengan kegiatan sarasean, ada kajian, ada majelis, karena kami mayoritas muslim, ada majelis zikir, ini yang kita kelola rutin. Ini untuk apa? Sebagai benteng. Artinya dan itu kan belum mewujud ideal, Mas. Kalau visi mudah tercapai ya namanya bukan visi kan. Justru kami ini berjalan menuju visi kami itu, mewujudkan masyarakat yang religius, produktif dan berbudaya. Dan itu angan-angan kami, cita-cita kami ke depan bahwa generasi di bawah kami itu tetap mengembangkan desanya berlandas visi yang kita bangun ini. Menjadi masyarakat yang produktif, mencintai kampung halamannya, tidak silau terhadap kemajuan, tetapi justru kita bisa maju dari kampung halaman kita, kemudian tetap memegang nilai-nilai kearifan lokal, kebudayaan lokal, dan dilandaskan dengan nilai-nilai religius atau spiritual. Ini jangkauan jangka panjang kami, Mas, sehingga ya dengan visi ini harapannya dengan tantangan era yang berbeda kami tetap akan merasakan nilai ini, dan itu yang terus kami sampaikan. Itu kan bagian dari nilai yang dalam tanda kutip kami doktrinkan kepada masyarakat, termasuk kepada adik-adik kami. Istilahnya kayak ideologi yang kita bangun di Tanon itu seperti itu, mewujudkan masyarakat religius, produktif dan berbudaya. Itu. Pertanyaan terakhir, Mas. Ada pesan-pesan atau harapan nggak, Mas, untuk teman-teman Astra gitu yang mendengarkan podcast ini gitu? Ya, kalau pesan sih artinya kan teruslah Astra ini menjadi bagian untuk bersinergi terhadap kemajuan bangsa. Apa yang dilakukan oleh Astra itu sudah luar biasa ya. Tidak hanya bergerak dari ranah bisnis, tetapi juga mensupport masyarakat secara luar biasa. Ini semoga terus bisa dilanjutkan sekaligus sebagai pesan dan harapan ya. Harapan kami ke depan juga Astra terus bisa berkolaborasi dengan banyak komunitas masyarakat, karena komunitas masyarakat ini banyak yang membutuhkan support system seperti yang dikelola melalui KBA maupun DSA. Karena kami merasakan betul-betul program pendampingannya ini ya, kalau kami secara pribadi ini ada aspek banyak nilai yang kami pelajari yang itu bisa kita terapkan untuk sebagai fondasi pengembangan komunitas itu.
Ini saya rasa bisa menjadi harapan kami ke depan. Terus kami juga berharap ke depan mungkin dari teman-teman komunitas sastra bisa dilakukan kegiatan-kegiatan itu juga sesekali di kegiatan, misalkan mau dengan training dan sebagainya, bisa di komunitas-komunitas binaan Astra. Misalkan kayak di KPA Tanon, alhamdulillah kita beberapa kali dijadikan sebagai tempat family gathering dari anak-anak perusahaan Astra. Dan ini ternyata menjadi jembatan antara korporasi dengan masyarakat, ini menjadi mitra sinergis untuk sama-sama berkontribusi bagi perjalanan bangsa ini, Mas. Mungkin izin menambahkan, Mas, untuk teman-teman yang mendengarkan, kalau lagi di Semarang, di Kabupaten Semarang gitu, jangan lupa main atau mampir ke KBA Tanon gitu ya. Siap, Mas. Ya. Terima kasih banyak, Mas Tris, atas waktunya dan juga ceritanya luar biasa sekali. Jadi sama-sama, Mas. Kita tutup sesi ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.